Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Latifah. Saya membuat sebuah video pembelajaran yaitu mengenai mata kuliah micro teaching. Sebelumnya anak-anak, silakan dipimpin doa oleh salah satu ketua kelas. Disilakan. Allahumma ftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Ipin yang telah membacakan doa sebelum belajar. Baiklah, semuanya hadir kan? Baiklah, bagus. Kita harus semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai materi ibadah puasa yang akan membentuk pribadi yang bertakwa. Siapa yang pernah berpuasa? Yang full puasanya silakan tunjuk tangan. Jadi apa yang akan kita bahas anak-anak yaitu mengenai ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Kali ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari ibadah puasa. Yang kedua, macam-macam ibadah puasa. Kemudian, apa syarat dari puasa tersebut? Apa rukun dari puasa tersebut? Dan hal-hal serta waktu yang diharamkan untuk kita berpuasa. Jadi, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari ibadah puasa. Yang pernah berpuasa di sini silakan, siapa yang tahu arti dari ibadah puasa? Silakan Ipin. Benar. Puasa itu menurut Ipin adalah menahan dari makan dan minum, Bu. Itu benar sekali. Puasa menurut istilah itu artinya adalah saum, yang artinya menahan dari makan, minum, dari hawa nafsu dan segala yang tidak bermanfaat. Sesuai dengan dalil, ibadah puasa ini diperintahkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baiklah, yang kedua kita akan membahas mengenai macam-macam dari puasa tersebut. Siapa yang tahu macam-macam puasa? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Benar. Yaitu ada 2 macam puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama kita akan membahas bagaimana itu puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang sudah baligh, dan apabila ia tinggalkan wajib diganti. Apabila ia tidak menggantinya, ia akan berdosa. Karena hukum dari puasa ini adalah wajib. Ada 4 macam dari puasa wajib, yaitu adalah, sekarang kita sudah tahu apa macam-macam dari puasa wajib. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa yang memiliki hukum sunnah, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tapi apabila kita meninggalkannya itu tidak apa-apa. Puasa sunnah ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah, setelah kita mengetahui pengertian macam-macam dari puasa tersebut, kita harus paham juga bagaimana ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Yang pertama ketentuannya yaitu syarat wajib berpuasa. Kita wajib berpuasa jika telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama berakal, baligh, dan mampu untuk berpuasa. Jadi kalau anak bayi yang belum mampu berpuasa, jadi ia belum wajib untuk berpuasa. Kita yang sudah sekolah di sekolah menengah pertama ini sudah wajib untuk berpuasa. Oke. Yang kedua itu syarat sah berpuasa. Orang yang berpuasa dikatakan sah yaitu memiliki 4 syarat. Yang pertama, ia harus Islam. Jadi orang selain Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz di sini
dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi walaupun anak yang usia di bawah 5 tahun berpuasa, ia belum sah berpuasa karena dia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang haid tetap juga ia berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Yang terakhir, ia berpuasa dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, seperti di bulan Ramadan, di bulan Syawal, itu diperbolehkan, maka puasanya itu bisa dikatakan sah. Yang ketiga, ketentuannya itu bagaimana rukun dari puasa tersebut. Rukun puasa, ada yang tahu? Ya benar, rukun puasa itu yang pertama yaitu adalah niat. Yang kedua yaitu menahan. Menahannya ini selama dari sahur, yaitu terbit matahari, sampai terbenamnya matahari. Silakan salah seorang yang hafal niat puasa silakan dibacakan, nanti ibu kasih poin tambahan. Niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa yang tahu berapa hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita? Yaitu ada 6. Yang pertama adalah, silakan siapa yang tahu? Makan dan minum. Benar sekali. Yang kedua, itu keluar cairan mani dengan sengaja. Yang ketiga, gila. Yang keempat, berhubungan suami istri. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keenam, muntah secara sengaja atau dibuat-buat. Ada 6 hal yang dapat membatalkan puasa kita. Kemudian apa saja waktu-waktu yang diharamkan berpuasa? Ya benar, yaitu pada hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kemudian yaitu adalah benar hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian hari-hari yang diragukan. Ada 3 waktu yang diharamkan kita sebagai umat Islam untuk berpuasa. Yang terakhir, setelah panjang lebar dijelaskan, siapa yang tahu apa hikmah kita berpuasa? Yang pertama, dapat meningkatkan iman dan takwa kita, sesuai dengan judul bahwasanya ibadah puasa mampu meningkatkan pribadi, mewujudkan pribadi yang bertakwa. Jadi kita berpuasa itu merupakan upaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas. Di sini maksudnya adalah ketika kita berpuasa, kita merasakan bahwasanya banyak orang-orang di luar sana yang tidak makan sama sekali. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran. Siapa yang anak-anak ibu yang puasanya hanya setengah hari? Itu tidak apa-apa, tapi untuk tahun berikutnya tidak boleh puasa hanya setengah hari lagi ya. Kemudian dapat mengendalikan hawa nafsu. Sering kan terjadi ketika sahur tidak mau makan, kemudian ketika berbuka malah banyak membeli makanan ini itu, tapi tidak dimakan pada akhirnya. Itu hanya hawa nafsu kita saja. Yang selanjutnya yaitu mendidik diri bersifat sidik, yaitu dapat dipercaya. Kemudian memberikan waktu istirahat kepada organ-organ kita, bahwa udah 11 bulan perut kita atau mesin perut kita terus mengolah makanan, mencerna makanan,